Cek cek cek. Assalamualaikum. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Suara saya bisa terdengar? Kita tes suara dulu ya. Sebelum insya Allah mulai. Cek cek cek. Wah, kedengeran nih karena Mas Denny. Salam dari Kota Malang, salam kembali Kak Denny. Apa kabar nih Malang nih, hujan tidak? Saya di Bandung ini hujan. Kayaknya baru belakangan ini yang ngalamin puasa tapi juga ada hujan, biasanya panas. Jadi sekarang ausnya kurang tapi lebih lapar karena dingin. Wah, dari Lampung Kak Randy. Salam. Salam kembali Kak Randy dari Lampung. Kalau di Lampung takjilnya apa nih yang khas? Malah ngobrolin makanan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli wa sallim. Rekan-rekan sekalian, berjumpa kembali di live Ta'aruf Online Indonesia yang saat ini perdana nggak sih ini? Perdana ya, perdana di bulan Ramadan ya. Perdana di bulan Ramadan. Habis tarawih ini mungkin sebagian juga bisa jadi ada yang belum selesai, tapi ini juga kebanyakan juga mungkin insya Allah udah selesai ya. Biasanya memang formatnya kalau di Jawa itu Jawa Tengah, Jawa Barat itu ya jam 8-an lah itu udah selesai, mungkin selisih. Udah selesai belum? Sempat kejeda ya tadi ya. Normal kan videonya saya teman-teman? Insya Allah ya, kita sambil tunggu teman-teman yang lain juga join. Nah, kita juga nanti akan nunggu juga narasumber kita kali ini yang memang insya Allah akan membahas sebuah tema yang cukup. Tes teman-teman, suara saya masih terdengar, videonya normal. Tadi kok sempat menghubungkan terus ya. Padahal indikator sinyalnya normal. Normal ya teman-teman ya. Boleh komen ya kalau ada kendala ya. Insya Allah kalau nggak ada komen berarti insya Allah lancar. Saya teruskan. Nah, nikah ini sering disinyalir bikin potensi diri seseorang itu stuck. Ibaratnya kalau misalnya nanti gua nikah, terus mulai ada tanggung jawab baru sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Nanti kalau udah ada anak, kayaknya udah nggak bisa tuh buat maksimalin karir. Wah, udah nggak bisa tuh buat tetap aktif di komunitas. Wah, nggak bisa tuh buat maksimalin skill-skill yang ada yang saat ini memang masih digeluti gitu. Nah, kira-kira apakah pernyataan ini benar itu? Terus juga dari informasi berita mulai dari artis, public figure sampai ke masyarakat biasa pun banyak bercerita tentang hal-hal yang negatif terkait dengan pernikahan gitu. Mana kalau habis menikah itu kayak ibaratnya kayak udah nggak berkembang lah, udah kerjaannya kerjaan rumah aja. Nah, apakah benar hal yang begini gitu? Kemudian terlepas dari benar atau tidaknya, bisa nggak sih hal yang seperti ini dihindari gitu? Karena memang kan sejatinya kita sebagai individu pingin ya tetap berkembang, tetap maju gitu, bahkan meraih mimpi-mimpi kita yang saat single sudah disetting pengen dicapai gitu. Pengen nikah tapi kok takut nanti nggak bisa ini gitu, padahal pengen ini gitu. Nah, kita insya Allah akan mengobrol dengan narasumber kita yang beliau ini merupakan orang yang saya kenal juga, dan insya Allah aktif juga sejak jomblo, sejak single. Waktu itu saya lihat juga aktif banget buat di komunitas, di kajian, bahkan juga sering menjadi MC daripada acara Ustadz Hanan kalau dulu tuh, sering tuh di Semarang ya. Beliau di Semarang dan sekitarnya beliau yang nge-MC-in gitu. Nah,
Sejak nikah itu saya kira normalnya orang akan berkurang nih intensitasnya, tapi beliau ini tambah kenceng gitu aktivitasnya, malah sekarang jadi pembicara juga, sering ngadirin acara-acara juga. Makanya dari Tarafal Indonesia pengen tahu nih, pengen ngulik kira-kira apa sih rahasianya gitu. Walaupun sekarang udah jadi suami, udah jadi ayah gitu, tapi kok bisa masih punya waktu buat aktualisasi diri di masyarakat dan di bidang ya memang beliau geluti gitu ya, untuk concern di dunia dakwah gitu. Nah, insya Allah kita coba sambungkan dulu. Teman-teman semua yang punya pertanyaan menarik tentang tema ini ataupun yang memang merasa takut ya, masih takut buat nikah karena suatu hal lah, boleh ditanya. Assalamualaikum Mas Raihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suaraku? Kedengeran. Jelas, alhamdulillah. Sehat, Tat? Alhamdulillah. Pengantin baru apa kabar Ya. nih? Oh, alhamdulillah sehat, Tat. Mohon bimbingannya. Kaget aku. Aduh. Dapat ini ternyata. Ya. Ternyata orang yang antum kenal ya. Iya, saya juga kaget loh. Mbak, ini dapat Mas Zaki toh. Kayak gitu. Bisa ya. Biasa. Alhamdulillah. Ya. Iya, ternyata muter-muter di situ aja ya, Tat ya. Iya, dunianya kita sudah sempit. Alhamdulillah, kita sudah tersambung dengan Ustadz Raihan Janitra. Insya Allah mungkin antum boleh kenalan dulu, Ustadz. Profil singkatnya, mungkin nama, sekarang di mana, aktivitas yang saat ini dijalani apa gitu lah, teman-teman, ini biar kenal sekilas nih siapa narasumber kita kali ini. Silahkan. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah. Pertama dan paling utama, nggak lupa kita senantiasa bersyukur pada Allah karena atas rahmat dan kasih sayang Allah kita masih diberikan kuota internet untuk bisa live pada malam hari ini gitu ya. Alhamdulillah, luar biasa. Yang kedua, tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan kita semua untuk tetap menjadi produktif walaupun sudah menikah ataupun punya anak gitu. Perkenalkan, nama saya Raihan Janitra. Saya apa ya? Saya seorang manusia. Ya, dulu sempat jadi GM-nya Toy ya. Dulu. Senior ini ya. Jadi ya, kemudian sekarang kesibukan alhamdulillah ya, ngurus anak, ngurus keluarga, ngajar di beberapa kampus dan pondok pesantren, kemudian HRD perusahaan juga, kemudian ngasuh masjid. Nah, kerjaan utamanya sebenarnya ngasuh masjid, guru ngaji kampung, itu aja sih. Nggak ada yang lain. Baik, alhamdulillah, masya Allah ya, segudang kegiatan, insya Allah tetap aktif. Jadi beliau ini aktif juga dalam pesantren tadi, kemudian juga ada di masjid juga ada kerjaan profesional juga. Jadi, nah ini yang ingin kita kulik nih ya, karena penasaran. Saya pribadi penasaran nih, Ustaz, karena memang banyak dari kita ini, teman-teman ini, ada fenomena di mana ketika menikah itu kadang kala ya, mau itu perempuan ataupun laki-laki mengalami kendala nih buat memaksimalkan potensi dirinya, atau bahkan buat hal yang lebih ringan agak terganggu untuk aktualisasi dirinya. Misal nih, akhwat biasa ikut kajian, begitu jadi istri susah keluar rumah nggak bisa kajian, ataupun ikhwan misal
suka main futsal misal, sering tanding futsal gitu, jadi nggak boleh main futsal gitu misal. Ini yang ringan-ringan kan gitu nih ya, sampai taraf yang fundamental dan lain-lain gitu. Nah, gimana sih ketika nikah itu biar tetap bisa punya kendali buat bisa maksimalin potensi diri, di mana memang kan komunikasi nikah juga udah nggak tentang diri sendiri ya, tapi harus bersama gitu. Terus membangunnya gimana tuh? Iya. Sejak dari mana sebenarnya? Sejak dari mana mulainya? Ya, tentu ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para junior-junior pengantin baru ya. Biasanya yang nikahnya masih bintara tamtama tuh gitu. Kalau udah perwira, saya rasa nggak ada yang tanya kayak gini. Ya, artinya gini, Mas Zaki. Jadi memang semua itu proses, tidak ada yang instan. Apalagi ketika kita menikahnya jalur ta'aruf ya, sesuai dengan syarat Islam, betul-betul pacarannya setelah menikah, mengenal karakter secara live actionnya itu eh, setelah menikah gitu ya. Tentunya di situ akan banyak sekali drama dan banyak sekali dinamika gitu. Cuman perlu diketahui satu hal, makanya kenapa ta'aruf ini amat sangat diperlukan gitu ya. Supaya kita tahu betul latar belakang dan visi misi gitu kan. Andai kata memang kita tidak tahu latar belakang dan visi misi ini, tentu akan sangat merepotkan ketika komunikasi setelah menikah. Karena bahwasanya seorang suami yang berhak mengatur suami dan yang berhak mengatur istri itu adalah syariat Allah dan Rasulnya. Jadi kalau sama-sama mereka sudah tahu syariat Allah dan Rasulnya, sama-sama sudah paham betul bahwasannya mereka menjalankan syariat ini dengan kafah, makanya ketika mereka menikah, adapun drama dan dinamika yang terjadi, polemik yang harus memang terjadi di rumah tangga itu, mereka akan kembalikan bagaimana kemudian dalam syariat Allah, bagaimana kemudian Rasulullah dulu gitu kan. Dan memang rumah tangga Nabi ini menjadikan sebuah pelajaran penting ya. Makanya kenapa belajar sirah itu juga kalau bisa sebelum nikah udah belajar sirah. Artinya kita banyak sekali mendapatkan teladan ketika bagaimana Nabi menghadapi Ibunda Aisyah atau bagaimana Ibunda Khadijah yang berkhidmat luar biasa kepada Nabi gitu kan. Ini amat sangat luar biasa gitu kan. Sehingga kita sudah tahu nih SOP-nya mau kemana, rule-nya mau kemana. Oh kalau istri ngambek, suami begini. Oh kalau istrinya mulai ngebantah, berarti istrinya gini. Oh kalau mulai ada ekonomi gini. Oh kalau ada ini gini. Jadi gitu. Jadi kalau orang sudah paham SOP-nya, orang sudah tahu ada masalah larinya kemana, dan tentunya sudah paham betul ya antara visi misi dalam pernikahan itu, ya insya Allah, andai kata pun harus ribut ya, nggak sampai masuk ring MMA lah, nggak sampai fight, nggak lah. Nggak sampai suami sama istri udah salam dari Binjai, nggak sampai gitu. Ya, ya paling mentok perang Shinobi lah, gitu ya. Saya sama istri itu terakhir berantem tuh kemarin gara-gara ini aja, MU Liverpool itu loh. Istri kan Liverpool garis keras. Kalau saya kan tetap glory, glory Man United, itu aja. Jadi kita seperti itulah, 7-0 gitu kan. Dibahas terus gitu kan. Biasa gitu ya. Gitu sih, Mas Zaki. Wah itu luar, lumayan rumit juga ya, beda klubnya satu liga lagi. Iya gitu. Kalau pas ketemu bahaya ini, gontok-gontokan. Iya, makanya itu. Cuman ya karena bola hanyalah dunia gitu kan, ya akhirnya kita kembali kepada syariat Allah. Oh, insya Allah ini bola tidak akan merusak ukhuwah gitu. Gitu kan bahaya. Ya agak melebar pemirsa. Baik. Berarti memang tadi kan disebutkan di situ untuk ta'aruf terutama tuh tadi, untuk metode ta'aruf sendiri memang harus dikritisi betul tentang visi dan tujuan hidupnya serta nilai-nilai yang diyakini yang nantinya nilai itu bisa menjadi tolak ukur ya, entah itu laki-laki ataupun perempuan, siapa yang salah ngukurnya dari ya gimana Islam bilang gitu ya. Iya. Berarti gini, sebenarnya dimulai dari itu dong, dimulai dari nyarinya ya. Iya, makanya kan artinya gini, artinya memang
adanya ta'aruf online Indonesia, saya bukan promosi ya, tapi adanya ta'aruf online Indonesia ini kan sebenarnya wadah yang luar biasa untuk teman-teman yang benar-benar nol masalah ta'aruf, kita nggak tahu itu, kita bisa belajar di sini gitu loh. Kebetulan dulu waktu saya ta'aruf sama istri itu saya belum kenal ta'aruf online Indonesia gitu, saya belum kenal gitu kan. Jadi maksudnya nggak lewat ini gitu loh, nggak lewat aplikasi ini gitu kan. Coba kalau saya dulu lewat Ta'aruf Online Indonesia, mungkin sampai hal yang detail-detail bisa saya perhatikan. Contoh, mungkin ini receh ya, cuman penting ditanyakan. Mohon maaf, Mbak dukung klub bola apa? Itu mungkin bisa saya tanyakan, sehingga nggak ada problem 7-0 kemarin gitu kan. Ya seperti itu. Itu penting. Alhamdulillah. Iya. Jadi tadi dimulai dari mana? Dimulai dari saling coba tahu ya tujuan masing-masing dan visi masing-masing ya. Dari sejak menyari ya. Nah kemudian nih, betul tadi, mungkin nih ada masalah nih dalam fase kenalan ya. Entah itu pakai metode apa, itu skor-skor pakai ta'aruf gitu. Yang ta'aruf pun pasti mengalami kendala, di mana mungkin ada beberapa informasi yang tidak terkonfirmasi nih. Ibaratnya kan kita juga tanya jawab terbatas tuh ya. Mungkin hal-hal, ada beberapa hal yang akhirnya nggak kejawab ataupun nggak ditanyain gitu. Nah, gimana nih ketika misalnya udah nikah, si istri punya tujuan A, si suami punya tujuan B, dan di situ mulai beda nih. Gimana tuh kalau misalnya kondisinya begitu, sehingga sebagai imam nih, sebagai laki-laki nih, bisa nuntun lagi tujuan yang beda itu untuk sama-sama menuju visi keluarga bersama gitu. Itu gimana tuh kalau misalnya terjadi perbedaan gitu biasanya? Ya, makanya untuk teman-teman yang belum menikah ini sebisa mungkin memang dipersiapkan. Dipersiapkan artinya ya, yang antum pelajari itu harus banyak. Apalagi laki-laki kan sebagai kawam. Allah itu udah setting otak laki-laki itu kan otaknya kanan ya, otak main, otak explore yang berkembang duluan dibandingkan perempuan. Makanya kenapa Allah bikin laki-laki otak mainnya dulu ya, karena Allah akan jadikan kawam. Kalau dia udah jadi kawam tuh nggak sempat main. Jadi dipuas-puasin mainnya tuh waktu sebelum dia jadi kawam. Yang artinya memang usia main ini digunakan betul untuk explore. Maka menurut saya proses ta'aruf ini ya mungkin harus dipersiapkan dari benar-benar jauh ya. Mungkin SMP, SMA itu udah teman-teman mungkin yang punya adik atau punya tetangga atau punya saudara yang usia SMP, SMA kok pacaran gitu. Saya rasa perlu untuk kita arahkan, udah jangan pacaran, lebih baik kita belajar gitu. Belajar banyak hal tentang mungkin yang laki-laki mulai belajar bagaimana bertanggung jawab, ikut organisasi gitu kan, atau ikut tim kajian kayak apa, belajar sesuatu untuk mulai tanggung jawab. Yang cewek mulai belajar untuk kegiatan-kegiatan yang sekiranya nanti bisa menunjang untuk di masa depan, terutama pernikahan gitu. Nah, kalau yang udah terlanjur gimana nih? Yang udah terlanjur nikah, ternyata wah kok begini gitu kan ya. Yang di ta'aruf gini kok di ini beda gitu kan. Waktu kenalan MU, waktu udah nikah kok Liverpool. Nah, ini kan gimana nih ya? Ini kan itu perlu di ini ya. Artinya gini. Ini banyak terjadi Mas Zaki gitu ya. Artinya ketika ta'aruf, iya Mas, insya Allah keluargaku tuh nerima kamu apa adanya. Insya Allah kamu mau kerja jadi jadi kamu mau kerja apapun tak terima Mas. Kamu mau kerja dirjen pajak atau kamu jadi anaknya dirjen pajak juga nggak apa-apa, misalnya gitu kan. Misalnya gitu. Nanti kamu jemput pakai Rubicon ya nggak apa-apa, misalnya. Ini misalnya loh ya. Ini cuma misalnya. Dirjen pajak Wakanda misalnya. Wakanda bukan Indonesia. Indonesia saya nggak bahas gitu kan. Jadi kemudian setelah menikah berbeda. Wah ternyata harus begini. Wah ternyata Mas sebenarnya aku tuh nggak setuju loh kamu kerja jadi anaknya dirjen pajak. Aku tuh pengen kamu tuh kerjanya sebenarnya jadi ini aja, jadi guru ngaji atau apa misalnya gitu. Ini sering terjadi, bahkan dialami oleh orang-orang yang sudah menikah di tahun-tahun pertama gitu. Nah, bagaimana kemudian kita menghadapinya? Ini kan pertanyaan. Artinya begini, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, jangan langsung cari solusi. Kalau saya tidak langsung cari solusi. Tapi kita introspeksi dulu. Karena kembali ke SOP-nya Al-Quran ya. Kembali ke SOP-nya Al-Quran, betapa memang di Quran surat An-Nisa ayat 79 itu, kebajikan apapun yang kamu peroleh pasti dari Allah.
keburukan apapun yang menimpamu, kesulitan apapun yang menimpamu karena kesalahan dirimu sendiri. Aku coba kita introspeksi dulu, ada apa nih? Apakah ini semacam memang ujian yang harus saya selesaikan? Atau memang ini hanya sekedar eh, ini aja gerunjalan untuk memperindah irama rumah tangga saja? Kita introspeksi. Kalau memang dirasa kita tidak melakukan maksiat, kemudian kok masalah itu berselesainya hanya sambil lalu gitu ya, cepat banget, berarti itu ya insya Allah bukan masalah yang berat. Artinya ya hanya sekedar bumbu-bumbu rumah tangga aja gitu. Tapi kalau kemudian berlanjut sampai ke titik yang berat gitu kan, sampai akhirnya kemudian eh, mertua, oh iya mas kamu tuh gimana sih? Katanya ini gini gini gini. Oh, aku tuh sebenarnya nggak setuju mas, dari awal kamu bilang kerjanya apa, saya nggak kerja, yang ngasih makan Allah, terus kemudian sekarang nganggur beneran gini gini. Nah ini mulai kita introspeksi lagi, jangan-jangan apakah benar-benar saya yang bermaksiat. Bermaksiatnya dalam arti luas ya, tidak hanya bermaksiat berbuat dosa kayak berkata kotor atau tapi mungkin bermaksiat dalam arti kita tidak melaksanakan tupoksi kita sebagai suami atau sebagai istri dengan baik. Itu kita lihat dulu. Kalau ternyata memang iya, berarti coba kita perbaiki di situ. Coba perbaiki di situ. Kadang-kadang gini mas, pernikahan ini kan orang berpikirnya satu sudut pandang. Jadi satu sudut pandang tuh ya ya aku, kamu ya kamu gitu. Kita nggak pernah mau lihat gimana sih dia mandang aku atau gimana sih aku mandang dia lah, itu kita nggak pernah. Sering ya jarang terjadi ya. Ini seperti itu. Dan ditambah pernikahan ini kan dalam artian tidak hanya menikahi si wanita atau si pria, tapi kita juga menikahi keluarganya gitu kan. Makanya begitu sudah mulai terjadi ada konflik gitu ya, konflik sedikit pun sekecil apapun, langsung introspeksi dulu. Jangan-jangan saya yang memang belum melaksanakan tugas saya dengan baik, atau jangan-jangan saya nggak mau mengerti dia, atau jangan-jangan saya tidak memikirkan cara pandang dia, sudut pandang dia, atau jangan-jangan saya mungkin ada maksiat sama Allah sehingga saya ditegur sama Allah dengan seperti ini. Nanti akan ketemu jawabannya di situ. Ya kembali lagi, egonya tinggi, gitu kan? Ego pernikahan itu kan tinggi. Sama-sama. Kamu harus ngertiin aku, tapi aku ngertiin kamu nggak mau. Gitu kan. Nah itu penting menurut saya. Jadi introspeksi dulu. Kalau udah introspeksi, ketemu jawabannya, ketemu masalahnya, lah kita selesaikan itu lah. Penyelesaian tiap masalahnya itu beda-beda, tergantung apa dulu masalahnya gitu. Nggak bingung, muter ya? Enggak. Enggak. Jelas, Ustaz. Masih kedengeran. Baik, alhamdulillah. Berarti lebih ke coba ngeliat di internal diri kita sendiri dulu ya. Tadi benar Iya, sekali, itu sering banget kita lupa ya bahwa apa namanya, segala kebaikan yang kita tuai itu dari Allah, tapi keburukan yang kita terima itu bisa jadi karena dosa kesalahan kita ya. kita Makanya sendiri. betul. Mungkin itu juga ya, karena kita sering diingatkan untuk beristighfar ya ketika mengalami Mm-mm. sesuatu yang nggak kita sukai juga ya. Salah satunya buat meredam tadi ya dosa kita biar dilebur, akhir urusan kita lebih dipermudah. Eh kalau Ustaz, misalnya nih Ustaz, mungkin antum pernah ngalami atau mungkin pernah dengar cerita dari teman-teman gitu. Misalnya nih, eh suami istri ini beda pandang terkait dengan salah satunya yang ingin mengembangkan potensinya dia, tapi pasangannya ini nggak mendukung nih gitu. Padahal itu dalam ranah yang boleh-boleh saja sebenarnya untuk dilakukan gitu. Itu biasanya gimana tuh treatmentnya? Atau antum sendiri pernah nggak sih mendapatkan apa namanya ibaratnya kayak protes dari istri gitu? Waktu antum ini cukup luar biasa gitu, tersita buat masyarakat, buat umat gitu loh. Itu gimana tuh? Kalau dari Ya, awal artinya misalnya antum udah pernah menyiapkan, nah itu boleh diceritakan juga kalau misalnya gitu. Silakan. ya, tentunya memang mau disiapkan atau tidak disiapkan itu hal ini tetap pasti akan terjadi. Hal ini pasti akan tetap terjadi. Pasti gitu. Anda mau siapkan tidak siapkan, Anda mau komitmen di awal atau tidak komitmen di awal itu namanya drama rumah tangga itu pasti yang tadinya boleh tiba-tiba tidak, yang tadinya tidak tiba-tiba boleh gitu kan. Karena memang kembali lagi ya, hati ini yang menggenggam Allah. Jadi ya terbolak-baliknya sangat mudah sekali gitu kan. Cuman yang perlu digarisbawahi gini, ketika kita menikah itu
ada dua sudut pandang yang harus disatukan. Yang mana, jadi kalau orang bilang nikah itu 50-50, enggak. Menurut saya tidak. Nikah itu juga 50-50, tapi kadang juga saya 80%, kadang saya jadi 30%, kadang istri jadi 100%, kadang istri jadi 20% gitu. Makanya jangankan kita bahas potensi ya, kita bahas tentang perbaikan misalnya. Kita bahas yang simpel deh. Orang nikah, habis nikah kemudian ngontrak gitu ya. Nikah kemudian ngontrak. Ketika ngontrak, rumahnya tuh kebetulan bocor. Rumahnya tuh kebetulan bocor. Nah, si istri, karena si istri ini terbiasa tinggal di pedesaan, apa-apa mandiri, bapaknya juga sangat kreatif untuk mengerjakan segala sesuatu, maka yang terjadi adalah ketika rumahnya bocor, bapaknya manggil si anak perempuan ini, "Nak, tolong ambilkan bapak tangga. Bapak mau genterin genteng." Bapaknya lepas baju, badannya sispek gitu kayak Superman gitu kan. Terus dia benerin genteng. Selesai, selesai. Menikah sama laki-laki. Laki-lakinya ini tinggal di perkotaan, ya anak-anak kota gitu kan. Kayak Mas Zaki inilah ya. Kalau di perkotaan ini bapaknya kan nggak sempat manjat-manjat karena tinggal di perumahan. Tinggal di perumahan, akhirnya ketika rumah bocor ya, yang dipanggil pertama anak laki-lakinya, "Le atau Nak, tolong Bapak ambilkan ember. Ini bocor, kita tampung dulu, besok kita manggil tukang, kita bayar tukangnya 50.000." Nikah kan dua anak ini. Ketika lihat rumah kontrakannya bocor, spontan yang istri bilang, "Mas, ambilin tangga dong." Yang suami bilang, "Dek, minta tolong ambilkan ember." Gitu kan. Yang istri karena orang yang nggak biasa ngomongnya ceplas-ceplos ya langsung, "Mas, ambilin ini." Yang suami kaget, "Duh, kok nggak pakai minta tolong?" Kalau di keluarganya si laki-laki mungkin terbiasa menggunakan minta tolong ya gitu. Itu juga udah ribut nanti. Jadi jangankan potensi gitu. Potensi itu kan artinya kita untuk potensi itu kan ada sebuah bakat dari diri kita yang nanti bisa untuk menyelesaikan masalah. Jadi misalnya gini, kita ada masalah keuangan, gitu kan. Kita ada masalah keuangan. Potensinya yang cowok masak, potensinya yang cowok jualan sayur sama masak gitu kan. Tapi si istri nggak setuju, "Mas, aku nggak setuju kalau kamu ngembangin di masak, nanti kamu bakal deket sama ibu-ibu dan segala macam gitu." Artinya, ya itu kembali ke penyelesaian masalah gitu kan. Makanya termasuk ya, kita kembali ke yang rumah bocor tadi. Kalau dua-duanya sama-sama tidak mengerti sudut pandang gitu kan ya, sudut pandang yang terjadi, oh, akhirnya kan debat. "Oh nggak bisa Mas, rumah bocor itu ya pakainya yang diambil tangga. Kamu manjat." Karena di pikiran istrinya lihat bapaknya manjat itu. Suaminya juga bilang nggak bisa, rumah bocor itu ya pakai ember. Nanti kalau aku manjat aku jatuh bayar 5 juta loh dek. Mending besok ini kita manggil tukang cuma 50.000 ya gitu. Mau ribut. Ya. Ini sudut pandang. Makanya potensi itu ya tidak bisa kemudian kita jadikan 50-50. Oke, potensimu kamu kembangkan 50, aku juga kembangkan 50%. Sama-sama 50, tidak bisa. Tetap nanti harus ada yang ngalah salah satu. Nah, mengalah ini tentunya bukan serta-merta karena berdasarkan ini ya, ego ya. Tapi karena mengalah ini kita betul-betul kita ambil maslahat dan madorotnya. Kira-kira nih, misal, istriku itu punya bakat ngajar. Dia punya bakat ngajar, dia punya bakat jualan, dia punya bakat apa namanya apa ini apa pernak-pernik itu istriku pinter. Cuman ketika sudah menikah, aku juga sampaikan sama dia bahwasanya, "Dek, ketika kamu nanti sudah menikah, kemudian sudah hamil, kemudian anak kita lahir, maka segala jenis pekerjaan yang kamu kerjakan, kamu stop dulu sampai usia 2 tahun anak kita. Nanti kalau udah 2 tahun, sudah selesai menyusui, silahkan kamu mau disambi apa, nanti kita komunikasikan lagi." Itu dikomunikasikan, dan tentunya dikomunikasi itu bukan berdasarkan egoku sebagai seorang suami atau egonya istri, aku pengen enggak, tapi berdasarkan dihitung masalah dan madorotnya. Oh, kira-kira nih kalau semisal nanti istri nekat ngurusin pernak-pernik ini dan segala macam, sedangkan di rumah itu cuma bertiga, nggak jauh dari mertua, jauh dari keluarga, harus gimana nih gitu kan. Ya berarti tetap yang dimasalahkan adalah ngurusin parentingnya anak dulu kan gitu. Jadi kita lihat dulu masalah madorotnya. Kalau semisal, oh ini ternyata dekat sama mertua,
Deket sama mbahnya, adik kata pun istri tetap pengen ngembangin potensi dan segala macam itu, gimana caranya nanti bisa kita komunikasikan untuk jam jaga anak sama orang tua. Oh misalnya nggak sama orang tua, oh mungkin pakai daycare. Oh kalau pakai daycare ternyata belum ada rezeki ya, berarti nggak dulu ya gitu loh. Jadi jangan langsung mikirin ego potensi. Saya rasa ya semua orang pasti tetap memiliki ego mengembangkan potensinya masing-masing ya. Karena ya itu kan kepuasan. Ketika seseorang sudah bisa mencapai target potensinya itu kan ada kepuasan yang kemudian wah aku bisa sampai titik ini loh gitu loh. Tapi tanpa memikirkan masalah dan madorotnya. Tentunya ini harus jangka panjang. Jangan sampai kemudian ketika kita sama-sama fokus pada potensi masing-masing, akhirnya malah yang harusnya ini dua potensi bisa disatukan malah jadi saling kejar gitu loh. Karena banyak sekali pernikahan-pernikahan yang akhirnya bercerai atau berpisah di tengah jalan gara-gara adu potensi. Wah istriku gajinya lebih gede nih, aku ngejar. Wah suamiku lebih gede, nggak terima. Akhirnya anaknya yang bingung, kasihan. Anakku ikut siapa? Masa anaknya ikut partai politik? Kan nggak mungkin gitu kan ya. Maksudnya kayak, nah jadi gitu. Jadi nggak apa-apa, potensi itu bagus. Asalkan ya satu, yang pertama dibicarakan baik-baik. Yang kedua, harus ditakar betul maslahat dan madorotnya. Kalau perlu, untuk menentukan masalah potensi siapa yang duluan di-up itu ya, harus perlu sidang isbat gitu. Kayak sidang isbat, jadi benar-benar dihitung betul gitu. Kayak ilmu kita mau menentukan Ramadan itu loh. Hilal itu kan dihitung. Ini gini ya. Jadi jangka panjang dihitung betul. Kalau menurut saya seperti itu. Dari pengalaman dan dari teman-teman saya yang ada yang gagal, teman-teman saya yang gagal di pernikahan, teman-teman saya yang juga awet di pernikahan, itu saya rangkum seperti itu. Jadi perlu ada pembahasan maslahat dan madorot. Kecuali kalau memang tidak ada ikatan pernikahan ya. Ya artinya terserah Anda mau seperti apa urusan Anda. Tapi ketika sudah diikat dengan pernikahan, kemudian sudah punya anak, artinya ada tanggung jawab bersama yang nggak bisa pilar yang nggak bisa harus beradu siapa duluan yang naik gitu. Gitu sih Mas Jaki menurut saya. Iya, perlu itu. Baik. Baik, berarti tadi pasti ditemui ya untuk silang kepentingan ya. Tadi juga dicontohkan boro-boro untuk potensi untuk hal yang kecil sekedar kayak kata minta tolong ataupun respon kita terhadap sesuatu yang memang beda budaya, pas kebiasaan kecilnya itu pun bisa jadi masalah gitu, apalagi potensi tadi. Dan yang paling penting adalah bahkan gini Mas Zaki, ada yang menarik ya. Ada yang menarik gini, ada dua suami istri kan, love language-nya sama-sama act of service. Jadi suaminya act of service, istrinya act of service. Istrinya tuh nge-service suaminya baik banget. Suaminya juga nge-service istrinya baik banget. Sampai rebutan pekerjaan rumah gitu kan. Akhirnya apa? Cerai ada. Gara-gara apa? Enggak, kamu udah terlalu baik. Gara-gara terlalu baik. Jadi mitos kamu terlalu baik buat aku tuh tidak hanya di bocil-bocil pacaran. Tapi di rumah tangga juga ada. Itu kan potensi yang ternyata cukup membahayakan kalau tidak paham maslahat madharot tupoksinya masing-masing juga gitu loh. Aduh, iya, padahal keduanya sama-sama baik ya. Iya. Sama-sama baik, tapi proporsionalnya kurang dikomunikasikan ya. Sehingga akhirnya kurang tepat ya. Kamu terlalu baik buat aku, aduh. Iya. Dan artinya gini, setan itu akan pinter sekali cari celah gitu. Cari celah yang membuat kita itu akan betul-betul dipisahkan gitu. Makanya kan setan atau iblis yang kemudian bisa memisahkan pasangan suami istri itu kan akan dapat reward. Makanya mereka kejar betul itu. Gimana caranya pasutri ini harus pisah. Itu terus kita akan selalu mendapatkan perlawanan itu gitu loh. Gitu. Jadi kita harus berhati-hati juga. Baik, berarti memang sebenarnya kuncinya itu bukan siapa yang harus dimenangkan ataupun siapa yang harus ngalah ya, tapi lebih ke gimana nih mengkomunikasikannya, dan memang harus ngitung betul ya berdasarkan manfaat dan mudorotnya ketika itu harus ditentukan siapa yang ngalah dulu dan siapa yang harus maju dulu gitu ya. Logikanya gini Mas, ada sebuah kapal. Kapal itu ada beberapa divisi A, B, C, D. Nah, per kepala divisi itu hanya membawa 5 papan. Padahal setiap divisi ada sekitar 10 anggota atau berapa anggotanya banyak. Nah, jarak antara kapal, jadi kapal ini ceritanya mau tenggelam Mas. Sedangkan tiap kepala divisi cuma bawa 5 papan.
jarak antara kapal untuk menuju mana? Menuju Pulau Harapan untuk kita mendarat. Itu membutuhkan sekitar 25 papan. 25 papan. Sedangkan per divisi ini, tiap kepala divisi cuma bawa 5. Nah, tadi pertanyaan saya, divisinya ada berapa tadi? Ada Ada 5 5. ya? Ada 5 divisi. Nah, kalau coba tiap divisi berusaha pengen menyelamatkan divisinya sendiri-sendiri, nggak bisa. Tapi coba kalau tiap kepala divisi ngumpul, papan-papannya yang tiap papan 5 tadi dikumpulin, dijejer-jejer sampai 25, kemudian semua anak buah kapal, tanpa mikirin kamu divisi mana, itu nyebrang satu-satu, kan keseberang semua. Nah, gitu. Jadi ya harus begitu, harus gimana goals bersamanya. Kalau sama-sama ego ini nggak tenggelam nanti kapal rumah tangganya gitu. Baik ya. Ini berarti buat teman-teman yang memang punya isu nggak percaya diri ataupun takut untuk nikah terkait dengan nanti takutnya saya begini begitu, kuncinya ternyata bukan masalah boleh atau enggaknya tadi, tapi lebih ke komunikasinya ya. Maka jangan Iya, takut buat disampaikan, buat ditanyakan ya. Tat, kalau misalnya nih Tat, kebanyakan nih Tat, kalau yang antum tahu nih, mungkin dari kasus yang akhirnya eh, berpisah, naudzubillah, ataupun ada kendala dalam rumah tangganya karena hal yang berhubungan dengan pengembangan potensi yang akhirnya ditahan oleh pasangannya gitu, itu biasanya apa sih latar belakangnya bisa terjadi seperti itu gitu? Pas awal perkenalannya kah atau sebenarnya gimana gitu? iya. Jadi ini menarik Mas Zaki. Jadi gini, orang menikah itu pasti dihadapkan tidak hanya pasangan, tapi juga keluarga pasangan, entah iparnya, entah mertuanya, entah teman-temannya. Nah, yang pengen saya tanyakan dulu ke Mas Zaki dan teman-teman semua di sini, saya mau tanya adalah pernikahan itu kira-kira perbuatan baik atau buruk? Itu dulu. Hmm. Baik, umumnya pasti Baik. pernikahan Nah, untuk kalau dan baik. perbuatan baik, yang baik itu tentunya harus diniatkan karena Allah. Betul ya? Betul. Dan memang nikah ini ibadah. Nah, ketika seseorang menikah dan memang pernikahannya itu memang betul niatnya karena Allah ya. Ini kita kembalikan niat juga. Karena Allah ya. Bukan karena manusia, bukan karena tetangga, bukan karena ditanya kamu kapan nikah besok lebaran itu enggak. Ya. Tapi memang betul dia menikah karena Allah. Maka seharusnya menurut Quran surat Al-Isra ayat yang ke-7, in asangtum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kembali untuk dirimu sendiri. Tapi kalau kamu berbuat yang tidak baik, ya kembali ke dirimu sendiri. Masalahnya adalah, di antara yang kasus-kasus banyak terjadi di Indonesia, kemarin tuh, jadi memang bukan kemarin ya, beberapa tahun yang lalu. Karena kan saya juga broken home, Mas Zaki. Jadi orang tua saya itu cerai. Jadi saya banyak mendapatkan pelajaran. Jadi sebagai anak broken home yang tidak pernah. Saya tadi ketawa bukan ngeledek ya Tat, karena kita sama ternyata. Iya, iya. Ya, kita tidak pernah merasakan naik sepeda family atau masuk karaoke family ya, karena hanya untuk yang punya family gitu kan. Jadi ya, memang seperti itu gitu kan. Kita juga, kita kalau bahas ya, saya tuh ingat dulu nemenin, jatuh. Saya dulu nemenin ibu saya cerai, ibu saya sidang cerai itu antri Mas Zaki. Dan saya mendengarkan di usia saya yang masih tergolong belia saat itu masih 5 tahun ya. Saya tuh mendengarkan problem cerainya kenapa. Dan yang saya masih ingat itu begini. Nah, kebetulan juga saya kuliahnya di kampus Islam. Kemudian ada teman-teman saya yang magang di pengadilan agama, anak-anak syariah itu kan. Kita kan juga sering tanya. Jadi banyak yang ternyata dari awal pernikahan itu niat nikahnya bukan karena Allah. Itu trouble itu udah tupoksi awal tuh udah motor tuh ibaratnya apa ya, itu motor yang nggak pernah ganti oli, jadi udah trouble dari awal. Nikah itu kan harusnya karena Allah, bukan karena dioyak-oyak tetangga, bukan karena takut dikira ini, bukan karena hamil duluan, bukan karena ngoyak umur dan gini. Ya oke, memang kita punya target, tapi benar-benar niat itu harus, nikah itu ibadah, niat karena Allah. Itu loh, itu yang penting dulu. Kalau antum memang niat nikahnya karena, wah karena kita udah
pacaran lama bertahun-tahun ya udahlah biar bisa ihi-ihi gitu kita. Oke, itu nanti sekian gitu. Cuman coba kita perbaiki dulu. Niat nikah ini ibadah, ibadah baik karena Allah menyempurnakan agama. Itu harus harga mati dulu. Itu harga mati dulu. Nah, kalau seseorang memulai kebaikan karena Allah, kita kembali ke perbuatan baik ya. Kalau seseorang memulai kebaikan karena Allah, harusnya dia tidak akan pernah berhenti karena manusia. Karena yang dicari ridhonya Allah. Jadi manusia mau caci maki dia, tidak akan buat dia hina. Manusia mau puji-puji dia, tidak akan buat dia mulia. Itu kuncinya. Karena perbuatan baik pasti ada musuhnya, tapi perbuatan baik pasti ada temannya. Kita nanam padi bisa tumbuh rumput, tapi kita tanam rumput tidak mungkin tumbuh padi. Itu yang penting. Nah, seseorang ketika menikah, ujiannya tidak hanya datang dari istrinya atau suaminya, tapi dari mertuanya, dari iparnya, dari saudara-saudara yang lain, dari tetangga dan sebagainya. Yang akhirnya apa? Bisa goncang pikiran. Kalau dia sudah, wah iya ya, wah. Karena kalau dia sudah niatnya karena Allah, manusia mau caci maki dia, mau ini, mau intervensi dia, nggak ngaruh Mas Zaki. Dia jalan lurus, jalan terus. Tapi coba kalau dari awal udah niatnya bukan karena Allah, itu mau dapat intervensi banyak. Wah, gampang goncang Mas Zaki. Betul itu sungguh. Diomongin ini, ah itu loh suamimu tuh miskin, kerjanya gitu-gitu aja, nggak dapat ini. Lihat nih anak tante udah naik jabatan. Atau kemudian mertuanya bandingin, kok kamu beda ya sama menantuku yang itu, menantuku yang ini tuh udah kerjanya di tambang, di ini. Ih kamu kerjanya cuma apa? Ngajar ikro itu aja dibayar seikhlasnya. Itu tumbang, yakin saya. Kalau memang dia nggak berpegang teguh, niat saya karena Allah. Tapi kalau sudah bilang, oh saya niat nih karena Allah. Antum mau caci maki saya tenang, nggak akan buat saya hina. Gitu kan. Harusnya kan gitu. Makanya pernikahan yang baik itu akan membuat antara pasangan suami dan istrinya itu menjadi naik pangkat jadi seorang hamba yang bertakwa, Mas Zaki. Dan orang kalau sudah bertakwa kepada Allah, maka dia tahu bahwasanya privilege-nya, giveaway-nya Allah sama orang bertakwa itu adalah jama'allahu amrahu. Allah selesaikan segala urusannya. Allah bahkan dapat rezeki yang dari tak disangka-sangka. Dimudahkan segala urusannya. Cuman yang penting tadi loh, diselesaikan segala urusannya. Itu yang paling penting menurut saya. Karena begini Mas Zaki. Ketika Mas Zaki menikah, atau saya menikah, ya kan, pasti banyak goals yang ingin dicapai. Dan kita mengetahui manusia itu urusannya banyak. Kalau tadi Mas Zaki bilang kesibukan saya banyak, iya, kesibukan saya banyak. Kesibukan Mas Zaki juga banyak, kesibukan istri antum juga banyak, kesibukan istri saya juga banyak, kesibukan semua manusia itu banyak. Nah, apalagi laki-laki. Kalau laki-laki itu udah jadi kowam, apa yang biasanya kowam terjadi? Oh, kowam itu, kalau kata Dr. Aisyah Dahlan, ya, kenapa laki-laki itu kalau pulang kerja banyak masalah, istrinya tanya, kamu kenapa? Cerita dong sama aku, gitu kan. Udah kamu diam dulu, mesti gitu. Udah diam dulu, jangan tanya gitu. Itu kan kata-kata dokter Aisyah Dahlan itu. Karena memang laki-laki itu disetting, dia harus bisa menyelesaikan masalahnya. Kalau dia udah ketemu solusinya, dia baru mau cerita sama istrinya. Itu kayak gitu settingan otaknya laki-laki. Nah perempuan nggak bisa, perempuan disetting memang harus tanya, kamu kenapa? Yang laki makin stres. Bentar, jangan tanya dulu, diam dulu gitu. Nah, kenapa orang itu bisa kemudian seperti itu ya? Kadang otak kita ya begitu, celahnya iblis ya. Celahnya iblis itu pinternya gini. Kita itu dibikin sombong. Sombongnya kita apa? Merasa bisa menyelesaikan segala urusan kita sendiri. Merasa bisa menyelesaikan segala permasalahan kita sendiri. Kita tanggung sendiri di kepala kita. Padahal nggak bisa, kita lemah. Saking lemahnya kita, Allah karunia kita dua mata, sama Allah karunia kita dua telinga. Bahkan kedua mata kita tuh nggak bisa tengok kedua telinga kita. Itu lemahnya kita. Tapi kalau kita berbicara rahmat dan kasih sayangnya Allah, bahkan sehelai daun yang jatuh ke bumi pun, Allah tahu. Tidak luput dari pandangan Allah. Artinya semua makhluknya Allah itu diurusin sama Allah. Kita ngurus istri satu aja, kadang susah. Gitu kan. Nah, itu tadi penyakitnya. Kita merasa bisa menyelesaikan semua sendiri, sombong. Akhirnya apa? Ketika ada masalah, deng. Dari tetangga, dari mertua, dari ipar, ada iuran warga, kemudian butuh uang, kemudian butuh ini, kemudian terlilit utang, peleter segala macam. Makin
tercerai-berai karena makin ini belum selesai datang lagi, ini belum selesai datang lagi, ini belum selesai datang lagi. Akhirnya apa? Dia lupa tupoksinya awal menikah. Menikah itu beribadah kepada Allah. Tupoksinya ibadah supaya jadi takwa. Selesai. Kalau dia sudah lupakan ibadahnya, nah rata-rata orang yang sudah berusaha menyelesaikan semua urusannya sendiri ini, akhirnya lupa ibadahnya. Lupa sama Allah. Dia lupa bahwasanya ada zat yang bisa membantu menyelesaikan itu semua. Tapi karena otaknya tersempitkan, akhirnya sombong bisa menyelesaikan semua sendiri. Jadi tiap ada masalah yang dicari apa? Solusi dari pikirannya dulu. Oh, itu salah. Harusnya tidak seperti itu. Harusnya ketika ada masalah, solusinya takwa dulu. Nanti jamaah Allah amruh Allah selesaikan. Kalau motor itu berarti gini. Motor itu tupoksi awalnya motor apa sih? Ganti oli. Kalau nggak ganti oli apa? Dicerai-beraikan semuanya. Harus turun mesin, ganti seker, ganti water pump dan sebagainya, kompresi. Saya ngalamin Mas Zaki kemarin motor saya tuh turun mesin gara-gara kehabisan oli. Ya karena tadi urusan saya banyak kan. Saya masih ngajar, masih ini. Yang harusnya oli itu cuma ngeluarin 60.000, 70.000. Saya ngeluarin 1,5 juta buat turun mesin. Saya langsung mikir, ya Allah coba kalau dari awal saya ganti oli. Tidak mungkin tercerai beraikan semuanya sampai harus ganti 1,5 juta. Tapi kalau dari awal sudah ganti oli, insya Allah semuanya diselesaikan. Kalau dari awal pernikahannya itu tetap stay dalam komitmennya, pernikahan untuk beribadah kepada Allah, menambah iman dan takwa kita pada Allah, untuk menambah kedekatan kita pada Allah, maka urusan lain, ya Allah selesaikan. Tidak akan dicerai beraikan sama Allah. Nah, jadi jangan sampai kita menikah itu membuat akhirnya kita merasa, karena kan yang tadinya biasanya kita pintu masalahnya cuma satu, tiba-tiba nikah ada 2 pintu masalah. Belum kalau punya anak 3 berarti ada 3 pintu masalah. Jangan merasa sombong untuk bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Enggak, kita lemah. Kita tengok 2 telinga kita aja nggak bisa, perlu alat bantu cermin kok. Ya kan? Itu jadinya seperti itu akhirnya kemudian nanti Allah selesaikan. Delalah misalnya, kita sudah tupoksi awal kita sebagai seorang suami, apa sih ngedidik istri, memberikan nafkah, mengajak istri kepada kebaikan gitu misalnya, atau kemudian ngajak beribadah dan sebagainya. Itu betul-betul diajak kita ke takwa dulu. Nanti urusan-urusan lidah mertua, lidah tetangga, upah, nanti Allah selesaikan. Hal-hal yang nggak mampu kita selesaikan, Allah yang selesaikan. Dan Allah kalau menyelesaikan urusan makhluknya, pasti sampai tuntas, pasti sampai selesai. Ada masalah, jangan sombong bisa cari solusi dulu. Ada masalah, takwa dulu. Nanti Allah bantu selesaikan. Gitu. Kalau saya gitu, kalau saya tahu kalau yang lain. Baik, alhamdulillah ya. Memang apa namanya, kita seringkali teman-teman tanpa sadar ya ketika memang kalut posisinya gitu, secara refleks kita langsung mencari solusi teknis gitu. Nah, padahal ada yang lebih dalam daripada itu, ternyata kita punya salah sama Allah atau ada apa. Memang muhasabah diri ini penting sekali, dan memang apa yang dikatakan Ustadz Rehan ini benar gitu. Saya sendiri suka ngalami gitu. Jadi ketika berpikir malah tentang teknis tambah pusing kadang gitu. Oh, kok nggak ada ini apa gitu. Tapi ketika cuman kayak, oh iya salah nih. Tadi aturan begini, aturan begitu adzan ke masjid ini ditunda, akhirnya beginilah gitu. Sebenarnya kayaknya nggak masuk akal gitu. Tapi sebenarnya kalau dilakuin itu bener loh. Iya, jadi kan kadang memang ya kita mohon maaf ya, apalagi di generasi-generasi kita sekarang itu anak-anak Gen Z milenial kan yang nikah-nikah ini kan, yang mereka selalu scroll informasi TikTok 8 jam sehari, dia scroll Reels 8 jam sehari. Yang mohon maaf, banyaknya informasi ini kadang tidak membuat otak kita bekerja dengan baik, yang akhirnya filternya nggak bekerja. Nah kadang sombongnya kita tuh ya, selain kita merasa bisa menyelesaikan semua sendiri, sombongnya kita itu adalah, ini pinternya iblis ya, sekali lagi pinternya iblis di sini. Sombongnya kita itu adalah dibuat seolah-olah kita ini nggak butuh aturannya Allah. Apalagi ini yang sering terjadi di kota-kota besar. Ketika dia sudah merasa, oh enggak, pernikahan itu harus ada finansial gini, pernikahan itu harus ada begini. Nanti kalau pakai riba nggak apa-apa, pakai ini nggak apa-apa. Akhirnya gitu, mengarah kemana-mana. Akhirnya apa? Dia sama kayak ngajak Allah berkelahi gitu loh. Allah kelahi kayak gitu loh. Nah gitu. Jadi sombong merasa nggak butuh aturannya Allah. Lah terus ini Allah ngasih SOP kehidupan, Allah ngasih kemudian suri toladan Nabi Muhammad SAW ini buat apa kalau memang kita terus kayak gitu loh. Jadi janganlah gitu. Artinya memang penting sekali bahwasannya kembali ke Tuhan Allah. Berarti
hati, kalau niat karena Allah, mengharap ridho Allah, capernya sama Allah, tidak peduli omongan manusia, dan hal-hal lain selain karena itu. Cuma Allah. Yang kedua, nikah itu fungsinya untuk beribadah kepada Allah, menyempurnakan agama. Kenapa beribadah sama Allah? Supaya jadi orang takwa. Berarti harusnya kalau beribadah kepada Allah, maka ya itu tadi, kembalinya kepada Allah ketika memang ada hal-hal seperti itu. Jadi nggak ada terus kemudian kita ada pikiran-pikiran sombong, itu nggak ada. Merasa bisa menyelesaikan semua sendiri, itu nggak ada. Ya karena memang tadi kita tahu posisi kita lemah. Kadang kan orang itu kenapa bisa merasa sombong? Karena dia merasa sudah punya pengalaman dan posisi, kayak gini nih kecil bisa aku ngehandle IO aja bisa, aku ngehandle ini aja bisa, ini bisa gitu. Tapi kalau dia sadar betul bahwasanya kita ini hambanya Allah. Jadi posisikanlah diri kita ini sebagai seorang hamba. Sifat hamba itu apa? Lemah. Berarti butuh Allah gitu. Ya Allah minta tolong gini. Ini hamba tidak mampu selesaikan. Engkau yang bisa selesaikan ya Allah. Dan penyelesaian manusia sama penyelesaian Allah ya jauh kualitasnya beda jauh lah. Cara Allah menyelesaikan tuh epic. Cara Allah menyelesaikan tuh tanpa kita harus tiba-tiba selesai aja gitu. Dan saya yakin pasti Mas Zaki pernah ngalami di antara banyak masalah-masalah kita, ada yang beberapa itu terselesaikan sendiri. Dan itu epic banget yang kita kok bisa ya? Malah lebih banyak, Ustaz. Kalau dipikir-pikir ya lebih banyak yang selesai sendiri tahu-tahu ada bantuan, ada apa gitu daripada yang diselesaikan sendiri, diselesaikan secara sadar bahwa ini nih cara gua nyelesain ini, berhasil kan? Sama yang tahu-tahu selesai sendiri itu lebih banyak yang tahu-tahu selesai sendiri memang. Iya, makanya kenapa pembahasan kita sekarang adalah nikah tuh bikin potensi diri setak nggak? Nikah tuh dapat menghalangi dakwah dan justru enggak. Makanya aku sama istri bilang, yang kita nikah ini, kita tetap harus berdakwah bersama. Bukan aku dakwah sendiri, kamu dakwah sendiri, tapi bersama. Ingat Quran surat Muhammad ayat 7, intang surullah yang surkum. Rumus kita dibantu sama Allah, tolong agama Allah dulu, tolong orang dulu. Rumus kita ditolong sama Allah, tolong orang dulu, bantu agama Allah dulu gitu. Jadi kita udah tahu sih sekarang rumusnya. Oh, kalau hidup kita banyak masalah, pernikahan kita banyak trouble, nggak dapat pertolongan Allah, mungkin kita belum tolong orang, mungkin kita belum bantu agama Allah, belum tolong agama Allah. Jadi gitu. Akhirnya kita udah tahu konsepnya. Oh, ini berarti kita kurang tolong agama Allah. Oh, ini kita mungkin nggak aktif. Jadi gitu. Jadi akhirnya masalah-masalah itu bisa terhindarkan karena kita betul-betul mengejar bagaimana kemudian Allah dulu gitu loh. Jadi kalau di ibarat kata, coba kalau yang dikejar itu dunia gitu ya. Bukan gimana kita mikirin gimana nolong agama Allah, gimana berdakwah, gimana kita menyiarkan agama Islam dan sebagainya gini. Yang dikejar itu dunia, bukan Allah ya. Kalau kita tolong agama Allah kan yang dikejar Allah. Kita tolong orang yang dikejar Allah. Tapi kalau kebalikannya dikejar dunia, itu logikanya gini Mas Zaki. Mas Zaki lagi lari, tapi larinya membelakangi cahaya. Ketika Mas Zaki membelakangi cahaya, kira-kira bayangan Mas Zaki itu ada di depan atau di belakang atau di depannya Mas Zaki? Membelakangi cahaya. Di depan, berarti di depan saya. Di depan. Nah, bayangan itu adalah ibaratnya dunia. Semakin kita membelakangi cahaya dan kita mengejar bayangan kita, maka bayangan itu tidak akan pernah terkejar. Kita maju, dia ikutan maju. Bayangan itu dunia. Tapi coba dibalik, kita menghadap ke cahaya, kita menghadap ke Allah, kita lari ke Allah. Kalau menghadap cahaya, bayangannya di depan atau di belakang? Di belakang. Nah, karena di belakang berarti itu kan bayangan yang ngejar-ngejar kita. Allah selesaikan. Gitu. Baik, insyaallah, alhamdulillah ya. Berarti ini malah diulas dari intinya nih, dari core-nya dulu. Kita diingatkan kembali untuk mereview ulang tentang niat kita why, kenapa kita nikah, tujuannya apa. Memang ya, ketika ditarik ke pokok akarnya, maka ditemui di situ masalah pokoknya apa ya. Masya Allah, semoga ini menjadi pengingat kita juga teman-teman semua, termasuk saya juga, untuk coba mereview kembali apa yang telah kita usahakan. Boleh jadi nih, kok ta'arufnya kemarin gagal terus di ta'aruf online Indonesia, udah nazar berapa kali gak berhasil lah, coba dimuhasabai lagi. Buat teman-teman yang belum mencoba di ta'aruf online Indonesia juga boleh banget klik aja di bio buat bisa download aplikasinya, kemudian bikin CV juga di sana.
boleh diikhtiarkan, barangkali memang ini cocok untuk teman-teman semua, metode ini cocok, bisa nanti diusahakan, semoga Allah pertemukan di Ta'aruf All Indonesia jodoh terbaik ya gitu. Itu jeda commercial break ya tadi ya. Nah, Ustaz, Ya, kemudian ini Ustaz, mungkin di penghujungnya ya, di penghujung sesi ini mungkin eh, apa nih yang bisa antum sampaikan buat teman-teman yang memang mungkin nih, tadi kan kita udah diajarin, udah di sharing nih sama antum tentang kendali diri ya, bahwa semuanya coba lihat di internal kita dulu, muhasabah dulu, baru lakukan sesuatu, kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Itu kan mungkin kan memang lebih mudah dilakukan untuk diri sendiri gitu Ustaz. ya, Nah, kadang kan teman-teman ini takut ketika mau menikah, takutnya nih nemu pasangan yang enggak kayak kita gitu. Maksudnya sudah di level yang bisa ngontrol, yang udah mau mendekat sama Allah, nanti tahu-tahu pas nikah ternyata beda gitu. Nah, gimana nih buat menghindari ketakutan ini? Dan ini terjadi bahkan sebelum ngelangkah ya, sebelum ada calonnya, ya. tapi udah takut dulu gitu. Ini gimana nih? Kalau saya kok beropini gini ya Mas Zaki ya, tapi ya tentu ini sebuah opini, bisa benar bisa salah. Saya kok beropini gini, jangan-jangan di saat era teman-teman kita menikah, tapi kok hati kita itu kadang masih serasa takut, hati kita tuh masih merasa belum siap dan sebagainya gitu kok. Saya merasa itu bukan ketakutan yang dalam arti gini loh, dalam arti ketakutan ini didasari kita udah ngaji loh ya. Kita udah ngaji, kita udah belajar, kita udah ikut TOI, kita udah ikut live-live Instagramnya Mas Zaki dan sebagainya. Kita juga udah ikut kelas-kelas pranikah. Tapi kok masih takut ya? Saya rasa opini saya berkata gini, apakah jangan-jangan itu bukan ketakutan yang disengaja, tapi ketakutan yang memang kayak ditahan sama Allah buat Allah siapin jodoh yang pas, Allah siapin jodoh yang tepat, sehingga ketika jodoh itu sudah benar-benar datang dan sama-sama siap, ketakutan itu dicabut sama Allah. Karena kan hati ini yang membolak-balikkan Allah ya. Saya kok beropini gitu, tapi ini mungkin nanti bisa kita tanyakan ke Ustadz Yopi ya. Artinya memang apakah betul seperti itu? Tapi saya berpikir gitu sih. Jadi saya karena nggak mungkin kita yang sudah ngaji, nggak mungkin kita yang sudah benar-benar ikut kelas pranikah dan sebagainya yang tentunya kita lakukan itu semua karena Allah ya, bukan karena memang ikut tren. Ini ikut pranikah ini nggak gitu loh ya. Udah seperti itu, udah benar-benar mentok, tapi kok masih ada rasa ketakutan tuh. Kalau firasat saya kok gini, saya berhusnudzon sama Allah gini, jangan-jangan apa memang Allah siapkan atau mungkin belum datang gitu. Ada juga orang yang baru ikut kelas pranikah 3 kali pertemuan tiba-tiba mantap jadi. Jadi saya melihat gini, tak hanya masalah panen sebenarnya. Panennya kapan gitu. Cuman apapun panen jodohmu di mana ya, tak harus online Indonesia solusinya gitu. Ujungnya tidak diperkirakan oleh BMKG Iya. ini ya tadi ya Iya, jawabannya. Gitu. Saya berpikir gitu. Tapi kalau Oke. ketakutanmu Tapi juga tanpa itu dasar, gimana? Hah? Enggak, kalau Bisa juga nggak sih? ketakutanmu tanpa dasar ya, tanpa dasar dalam arti kayak ketakutan karena memang kamu nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji ya itu wajar. Tapi kalau kamu udah belajar, kamu udah ngaji, udah ikhtiar dan gini. Tapi kalau kamu masih takut gitu untuk begini, mungkin sebenarnya bukan takut, tapi kayak Allah tahan dulu perasaanmu biar nggak ke yang lain, karena Allah udah siapkan yang paling baik buat kamu gitu. Kalau misalnya itu kan husnuzonnya ya. Kalau ini saya coba jadi sudut pandang lain nih, jadi lawannya Iya. nih. Kalau misal seuzonnya nih, wah ini was-was nih, perlu diruqyah gitu gimana tuh, Tan? Wah, saya Ya. was-was ketempelan nih jangan nih, nggak mau nikah-nikah itu gimana tuh? Ya intinya kalau memang ada ciri-ciri yang memang mengarah ke gangguan jin, ya tentunya perlu diruqyah. Kalau memang ada ciri-ciri ke situ. Tapi kalau memang ada ciri-ciri yang dicek ke gangguan jin nggak ada, dicek secara kesiapan siap, dicek secara karena kan kadang-kala gini, rasa takut itu kalau dalam ilmu public speaking ya, karena saya dosen public speaking, rasa takut kita untuk berbicara ke depan itu biasanya timbul karena tidak adanya persiapan. Jadi rasa takut kita untuk berbicara di depan umum itu biasanya timbul karena tidak ada persiapan materi, tidak ada persiapan apapun, sehingga ketika disuruh tiba-tiba sambutan grogi. Itu kalau teori public speaking ya. Tapi kalau teori pernikahan saya rasa gini, kalau dia harusnya kalau memang dia sudah ada persiapan matang ya dari kelas pranikah dan semua tentu ya, walaupun persiapan itu tidak ada yang bisa semua sempurna ya. Harusnya tidak takut.
Adapun kalau misalnya takut, itu nanti jatuhnya kalau nggak gangguan psikis ya trauma, biasanya ada trauma. Contoh misalnya, saya dulu trauma nikah sebenarnya. Karena saya anak broken home. Secara kesiapan siap, duit ada gitu kayak. Yang rumah kontrak bisa lah, kendaraan oke gitu. Tapi saya takut gitu loh. Karena sih itu tadi ada trauma lah. Antara diagnosa ilmiah saya, antara dua itu kalau nggak memang ada, kalau memang satu ya, kalau nggak memang gangguan psikis, kemudian ada trauma, trauma itu luas ya, artinya ada trauma disakitin, trauma ditinggalin, trauma di PHP, termasuk gangguan-gangguan trauma yang memang karena efek masa kecil. Jadi contoh misalnya gini, dia bukan broken home, tapi dia ini waktu kecil bapak ibunya kerja sering ditinggalin, kemudian dia dititip ke mbahnya gitu. Sehingga dia ketika dia jadi seseorang anak yang clingy dan people pleaser. Akhirnya dia ketika deket sama cowok, seolah-olah cowok itu langsung, ayo cepet-cepet dekatnya gitu kan. Akhirnya cowok itu juga nggak nyaman, ya apaan sih gitu kan. Akhirnya cowok meninggal gitu terus perlakuannya. Nah, maka itu perlu tindakan psikologis menurut saya. Jadi perlu ke psikiater, perlu kemudian ke psikolog, mungkin bisa jadi ada beberapa terapi yang bisa kita lakukan. Jadi seperti itu kalau sudut pandang ilmiah saya. Karena kebetulan saya HRD perusahaan, jadi saya juga belajar psikologi, karakter dan segala macam. Nah itu kita perlu adanya situ. Jadi dicek dulu 3 hal. Kalau secara persiapan mental, agama dan kemudian harta oke, tidak ada gangguan jin, berarti kita tindakan psikologis ada apa nih? Tapi kalau misalnya tindakan psikologis kok ya aman, tiga-tiganya aman, ya berarti kembali ke husnudzon awal. Mungkin masih ditahan hatinya sama Allah, karena disiapkan jodoh yang lebih baik gitu. Itulah pentingnya berhusnudzon. Tidak bersuudzon. Bukan termasuk golongan kami yang bersuudzon. Mulai malam ya, mulai malam. Iya. Karena gini Mas, orang yang berhusnudzon pada Allah tuh hidupnya enak, tenang. Gitu. Enak. Jadi coba misalnya gini. Kita lihat, kita polos aja lagi. Misalnya gini, Mas Zaki gitu ya. Ketika enggak hanya Mas Zaki, saya gitu. Ketika kita masih kecil ya Mas ya. Anak kecil tuh kan isinya senang pikirannya. Ya senang, ada hujan tuh senang gitu. Hujan. Coba kita sekarang di Semarang gitu, mau buka hujan. Sekarang kan ini puasa hujan terus ini kan. Kalau di Solo ini hujan terus di Solo ya. Jadi coba bedanya anak kecil sama orang dewasa itu kan ketika hujan tuh kelihatan. Kalau anak kecil lihat hujan senang, orang dewasa lihat hujan tuh sedih gitu, marah dan sebagainya. Artinya ada standar kebahagiaan yang berbeda di sini. Nah, kita menstandarkan sesuatu. Oh ya, kembali ini menarik juga. Ini saya lupa belum bahas tadi. Kalau tadi kan kita bahas pernikahan yang bagus itu adalah benar-benar diniatkan mengharap ridhonya Allah. Bukan karena omongan manusia atau sudut pandang manusia, gitu kan ya. Nah, juga tidak mempertimbangkan standar manusia. Standar manusia adalah kalau pernikahan harus langsung punya rumah, meskipun harus KPR riba, harus punya motor, walaupun harus pakai riba, leasing dan sebagainya. Nah, itu juga jangan. Itu yang buat pernikahan tidak bahagia. Standar manusia. Yang dipakai standarnya Allah. Kalau Allah bilang jangan riba. Kalau Allah bilang pokoknya halal. Ya, gak apa-apa ngontrak dulu, yang penting gini. Gak apa-apa ngekos dulu, yang penting ini. Gak apa-apa ini dulu, yang penting tidak melanggar syariat Allah. Ini penting. Nah, kembali ke yang tadi ya, kembali ke yang tindakan psikologis tadi ya. Artinya kalau memang sudah dirasa seperti itu gitu kan ya. Ya berarti perlu tindakan psikologis. Kalau tidak ada tindakan psikologis kok aman ya, berarti memang sudah disiapkan sama Allah jodoh yang terbaik. Begitu Mas Iki. Baik, alhamdulillah. Jadi secara ikhtiari kita coba dulu untuk menggali diri kita. Kenapa kok masih takut tadi kalau udah semua Pak Ida Azabta fatawakal Allah ya. Jadi Iya. kalau memang kita sudah berazam baik untuk menikah ya udah serahkan semuanya kepada Allah. Ali Imran dicoba, 100 berapa itu? Pak Ida Azabta. Nah, Ustaz, mungkin lihat di sesi akhir ini boleh Ustaz untuk ngasih motivasi ataupun pesan nih buat teman-teman yang memang masih stay nih sampai di akhir ini, yang mereka ini masih berjuang dalam pencariannya untuk berikhtiar sebaik mungkin agar dipertemukan jodoh terbaiknya, Ustaz. Boleh Ustaz dikasih pesan dan semangat nih buat teman-teman.
Masih masuk ya, Tat ya? Masih ancang-ancang nih, masih kuda-kuda nih. Apa nih pesannya nih? Sangat dinantikan. Halo? Ke-mute atau gimana, Tat? Saya kok nggak dengar suaranya, Tat? Enggak. Nah, ini ada nih. Nah, ini ada nih. Ya, headsetku bermasalah ternyata. Ya. Nah, Untuk ya. teman-teman di luar sana yang sedang berjuang, yang sedang berikhtiar maksimal, yang berikhtiar harta, berikhtiar ilmu, berikhtiar semuanya harapan dan sebagainya, ada satu pesan yang tentunya pengen aku sampaikan, yang tentunya ini kita boleh buka bersama ya di rumah yang mungkin sedang membaca Al-Quran. Quran surat Al-Anfal ayat 29. Bisa dibuka ya, Al-Anfal 29. Ini pedoman sih kalau. Jadi kalau tadi dari awal aku bahas pernikahan supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya. Maka takwa itu kalau bisa udah kita setting dari sebelum menikah, harus sudah belajar takwa dulu. Ini membantu banget untuk pernikahan teman-teman. Jadi apa kata Allah dalam Al-Anfal 29? Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, jika kamu bertakwa kepada Allah, apa kata Allah? Maka Allah akan memberikan furqan kepadamu. Jadi Allah kasih giveaway furqan. Yang furqan ini tidak akan antum dapatkan di toko online shop manapun, ya, tidak ada. Ya. Furqan kepadamu. Apa itu furqan? Furqan itu adalah kemampuan untuk kemudian membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang baik dan yang buruk. Tentunya baik menurut Allah. Karena yang baik menurut Allah pasti baik untuk kita. Tapi yang benar menurut kita, baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Nah, Furqan ini adalah sesuatu yang mahal menurut saya. Artinya, kalau teman-teman pengen punya, kalau dalam bahasanya One Piece, anime One Piece itu punya haki ya. Punya hakinya Furqan ya. Yang tentunya kita dapatkan dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maka teman-teman harus takwa dulu. Furqan tentu akan membantu teman-teman dalam mengikhtiarkan jodoh teman-teman masing-masing. Jadi kita udah betul-betul antara hak dan batil itu udah peka sendiri. Nah, jadi milih itu enak. Sehingga ketakutan kayak tadi itu insya Allah enggak ada. Ya. Dan selain dapat Furqan, apa kata Allah? Gitu kan ya? Kata Allah, Furqan kepadamu, kemudian menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Kalau di An-Nisa 79 tadi kita bahas kan kebajikan apapun yang kamu peroleh dari Allah, keburukan apapun yang menimpamu karena salah dirimu sendiri. Karena kita punya salah sama Allah, punya dosa sama Allah, tidak segera minta maaf, tidak segera mohon ampun sama Allah karena kita punya dosa, gitu kan. Nah, ini kesalahan-kesalahannya dihapus sama Allah dan diampuni. Berarti kalau kesalahan-kesalahannya dihapus sama Allah, diampuni sama Allah, ya berarti ya yang datang adalah sebaliknya, yaitu kebaikan. Nah, untuk teman-teman bisa menjalankan ayat ini, teman-teman bisa menjalankan Quran surat An-Nisa 79 ini, berbuat baik karena Allah, biar tidak berulang kesalahan dan kemaksiatan. Halo, cek, masuk suaraku? Masuk, Tat. Nah, kita pakai headset kembali. Maka teman-teman harus paham. Tadi saya di awal bilang, ini juga untuk closing statement juga, kalau kita memulai kebaikan karena Allah, maka jangan pernah berhenti karena manusia. Kalau orang masih mikirin standar manusia, orang masih mikirin amal soleh karena manusia, berarti omongan manusia itu lebih dia takuti daripada Allah. Ini yang membuat kenapa kebajikan nggak turun-turun, yang datang keburukan. Kenapa? Karena orang itu kalau kepekaan sama Allah sama manusia itu tinggi sama manusia. Misalnya gini, manusia kita bikin salah sama Pak Bos, atau kita bikin salah sama manajer, atau sama HRD, atau sama dosen gitu. Kita betul-betul langsung ketakutan minta maaf luar biasa. Ya walaupun memang kita salah ya harus minta maaf ya. Cuman ketika kita bikin salah sama Allah gitu, telat sholat misalnya, atau bermaksiat kecil gitu, kok kita B aja, tidak setakut kita sama dosen atau sama si bos, hati-hati. Berarti memang jangan-jangan, apakah kita ini, hati kita sama Allah dan manusia ini lebih kita sungkan sama manusia dibandingkan sama Allah. Nah, ini nanti perlu dipelajari sendiri karakter kalian masing-masing. Maka sebagai penutup, mumpung belum terlambat, mumpung masih ada kesempatan, yuk sama-sama belajar. Yang punya pacar putusin dulu. Tenang, kalau memang dia jodohmu pasti balik lagi ke kamu. Ya, tapi kalau dia bukan jodohmu,
mau satu dunia menyatukan kalian tidak akan pernah ketemu gitu ya. Tapi kalau dia jodohmu mau satu dunia memisahkan kalian, ya ketemu. Mau gimana lagi gitu kan jodohnya. Jadi itu ya, belajar, ya ingat kita ini jangan langsung gegabah pengen nikah ya. Saya tuh nyesel nikah tuh bukan nyesel karena dapat istri saya, tapi saya nyeselnya kenapa dulu saya belajarnya kok nggak lama gitu loh. Harusnya saya dari awal, dari SMP udah belajar pranikah gitu kan itu kan. Jadi gitu saya. Bukan nyesel dapat istri. Kalau saya senang saya sangat beruntung. Makanya di CV saya tulis seorang suami yang beruntung ya, karena memang saya beruntung dapat istri saya. Ya tadi, penyesalan saya adalah kenapa saya nggak belajarnya kok kurang lama. Maka jangan salahkan waktu yang cepat berlalu, salahkan dirimu yang terlambat untuk melakukan sesuatu. Masya Allah. Baik ya, berarti ini jadi pengingat kita semua untuk bersiap diri dari sekarang. Tentunya ini juga bukan kebetulan teman-teman yang dengar nasihat ini, karena ini bisa jadi petunjuk dari Allah untuk kita lebih menyiapkan. Mulai dari tadi pesan dari Ustadz Rehan ya, untuk menyiapkan niatnya diluruskan kembali, kemudian tujuannya juga diluruskan kembali, kemudian juga jangan lupa buat belajar juga, dan insya Allah kita juga ada free class bekerja sama dengan Productive Marriage. Insya Allah di hari Ahad juga ada kelas gratis, teman-teman juga bisa ikutan di sana untuk menambah wawasan kita untuk mempersiapkan pernikahan seperti itu. Baik, alhamdulillah. Dengan demikian sudah 1 jam insya Allah digenapkan bersama Ustadz Rehan Janitra. Insya Allah sudah memberikan banyak sekali insight-insight baik dari beliau kepada kita semua, dan ini juga sangat jarang ya dibahas terkait dengan tadi. Ternyata kuncinya itu adalah core of the core-nya adalah taat kepada Allah ya, taat kepada Allah, nanti menjadi dengan demikian maka Allah akan mengirimkan pertolongan gitu ya. Dan semoga taat bahagia, maksiat sengsara ya. Masya Allah, itu quotes hari ini ya. Silakan nanti di screenshot, kata-katanya ditulis, di tag boleh ya. Ini jadi momen berbenah, alhamdulillah di bulan Ramadan juga. Semoga dengan Ramadan ini juga kita bisa jadi insan yang lebih baik lagi. Teman-teman semua, semoga sehat selalu. Kemudian juga puasanya bisa maksimal. Dan tadi pesan dari Ustadz Rehan juga bisa dilaksanakan mumpung di bulan yang baik ini. Distraksinya lebih sedikit ya. Semoga bisa Allah berikan kemudahan untuk kita semua berubah lebih baik. Ustadz Rehan Janitra, alhamdulillah, jazakallah khair sudah membersamai dari teman-teman Taraful Indonesia di malam hari ini. Semoga apa yang antum sampaikan jadi jariah juga untuk antum keluarga. Kita doakan juga untuk Ustadz Rehan sehat selalu dan bisa membersamai kita semua dalam kebaikan, juga untuk istrinya, anaknya semoga sehat selalu dan senantiasa diberikan kebahagiaan. So mungkin itu Ustaz, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman semua yang belum ada di Taraful Indonesia, kita tunggu ya. Silahkan buat CV gratis, boleh di-download kemudian dibikin CV-nya. Insyaallah bisa diikhtiarkan semaksimal mungkin, kemudian bertawakal kepada Allah dengan selepas mungkin. Saya Zaki pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Zaki.